Setelah melihat semakin banyaknya kejadian keracunan massal yang terjadi di sejumlah wilayah akibat konsumsi makan bergizi gratis MBG, pihak Badan Gizi Nasional BGN mengaku prihatin dan meminta maaf atas adanya hal tersebut. Kepala BJN, Dadan Hindayana, meminta maaf atas kejadian tersebut dan mengaku jika pihaknya akan terus melakukan evaluasi untuk sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Pertama, saya sebagai Kepala BGN minta maaf kepada penerima manfaat dari makan bergizi gratis MBG yang mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Dan kami sudah melakukan investigasi serta analisis untuk beberapa SPPG yang mengalami kejadian tersebut. Jelas Dadan dalam pernyataannya yang dilakukan setelah rapat koordinasi nasional Rakornas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dadan mengaku jika pihaknya akan memberikan lampu kuning kepada setiap SPPG yang menyalahi prosedur sebagai bagian dari evaluasi program MBG. Ratusan siswa di SMA Negeri 2 Kudus mengeluh kesakitan di tengah jam pelajaran pada 29 Januari lalu. Keluhan para siswa muncul usai mereka mengkonsumsi menu dari program makan bergizi gratis. Sejumlah ambulans pun berdatangan dan membawa para siswa ke rumah sakit. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus awalnya mencatat 600 siswa mengalami gejala medis serupa, seperti pusing, mual, muntah, diare, hingga sesak napas, di mana 118 diantaranya menjalani perawatan di rumah sakit. Dugaan sementara penyebab keracunan berasal dari menu soto MBG yang disantap oleh para siswa sehari sebelumnya. Akibat insiden ini, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meminta maaf kepada para penerima manfaat. Hal itu ia ungkapkan setelah rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Sentul, Bogor. Dadan juga memperingatkan pengelola SPPG yang tidak sesuai aturan dan menyalahi prosedur akan diberi sanksi. Dadan dan jajarannya akan melakukan evaluasi terkait keracunan dan masalah lainnya di lapangan. Saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional meminta maaf kepada penerima manfaat yang mengalami kejadian yang kurang menyenangkan, dan kami sudah melakukan investigasi analisis untuk beberapa SPPG yang mengalami kejadian dan sudah bisa melayani 60.700.000 dan kita akan tingkatkan terus. Tahun ini kita akan segera bentuk tim akreditasi sertifikasi agar seluruh SPPG memiliki kualifikasi yang baik, dan kita nanti akan gradasi dan kita petakan mana SPPG yang unggul atau bernilai A, kemudian SPPG yang sangat baik atau nilai B, dan juga SPPG yang nilai baik atau C, dan mungkin ada SPPG yang harus berjuang untuk bisa terus melanjutkan kegiatannya. Kita juga evaluasi saya kira kejadian kemarin kita dan kejadian di tahun sebelumnya ini akan menuju ke nasional, peningkatan kualitas, dan tentu saja juga akan melakukan tambahan. Selain pemberian kartu kuning, pihaknya juga akan memberhentikan secara sementara kepada setiap SPPG yang kedapatan menyalahi aturan maupun prosedur yang telah ditentukan. Kemudian, kita akan evaluasi dan mungkin akan di-stop untuk sementara bagi SPPG yang mendapatkan kartu kuning dari kami, ucapnya. Kemudian, di antara evaluasi lainnya yang akan diterapkan adalah seperti penggantian menu yang dinilai berisiko dan penerbitan surat edaran C agar program MBG ke depannya dapat berjalan baik dan mencegah adanya keracunan massal terulang kembali. Pihak SPPG Purwosari Kudus, Jawa Tengah meminta maaf atas dugaan kasus keracunan ratusan siswa akibat menyantap makanan bergizi gratis MBG. Kepala SPPG Purwosari, Nasihul Uma, mengatakan siap bertanggung jawab penuh termasuk mengganti biaya pengobatan siswa terdampak. Menu MBG yang disajikan kepada siswa berupa soto ayam suwir, toge, serta tempe. Kandungan gizi maupun penyajian MBG untuk siswa SMA 2 Kudus yang telah dinilai sesuai standar.
Dinas Kesehatan telah mengambil sampel dari bekas makanan dan kini tinggal menunggu hasil lab di Semarang untuk memastikan penyebab keracunan tersebut. Salah satu tanggung jawabnya itu yang lagi di hari itu saya mau bertanggung jawab untuk memberikan obat. Terus yang ada satu yang di titik itu dia juga menyampaikan bertanggung jawabnya untuk mengganti biaya pengobatan. Sementara pemerintah Kabupaten Kudus bergerak cepat menangani kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa yang diduga akibat program makan bergizi gratis. Rapat evaluasi mendalam digelar di Gedung Pertemuan Kodim Kudus pada Jumat siang kemarin. Seluruh ketua SPPG se-Kabupaten Kudus dikumpulkan oleh pemerintah Kabupaten Kudus. Langkah ini diambil menyusul insiden keracunan massal para siswa diduga akibat mengkonsumsi menu soto ayam dan tempe dari salah satu dapur penyedia. Wakil Bupati Kudus sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis, Belinda Putri Sabrina Birton menyebut bahwa dari total 545 anak yang terdampak, 131 dilarikan ke rumah sakit dan 43 siswa saat ini masih harus menjalani rawat inap. Masih ada